Dia berusaha move on, mencari hidup baru, tapi setiap kali menutup mata, bayanganmu tetap ada di sana. Halo semua, selamat datang di channel aku Queen of Pentacles Tarot. Hari ini aku ingin membawakan readingan dengan tema kamu menggores egonya, dia ingin mendapatkanmu lagi. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Awalnya, dia datang ke dalam hidupmu dengan niat yang terlihat tulus dan penuh harapan. Seperti seseorang yang benar-benar ingin memulai sesuatu dari awal, membangun fondasi yang kuat dan kokoh. Ia membawa niat baik. Seperti seorang yang ingin menawarkan awal yang bersih, tanpa beban masa lalu yang terlalu menyesakkan, dan berharap bisa memulai lagi dari nol, dengan hati yang bersih dan penuh keyakinan. Pada awalnya, dia mungkin tampak agak ragu dan hati-hati, sedikit canggung dalam menunjukkan perasaannya. Tetapi di balik semua itu, sebenarnya dia menyimpan rasa kagum dan ketertarikan yang mendalam terhadapmu. Bisa jadi, dia merasa bahwa kamu adalah orang yang istimewa. Dan dia ingin membangun hubungan yang berbeda dari sebelumnya, sesuatu yang lebih matang dan penuh makna. Namun, meskipun niatnya tampak baik dan tulus, ada sesuatu yang membuat segalanya tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hubungan ini pernah mengalami luka yang sangat dalam, luka yang sulit disembuhkan dan meninggalkan bekas yang tidak bisa dihapus begitu saja. Hal itu tergambar dengan jelas dari kehadiran dua kartu Ten of Swords yang menandakan rasa sakit yang sangat mendalam. Seperti pengkhianatan besar, pengkhianatan yang menimbulkan rasa hancur, dan akhir yang begitu menyakitkan. Luka itu bisa berasal dari banyak hal. Bisa dari pengkhianatan yang nyata, dari ketidaksetiaan, atau bahkan dari situasi yang membuat kalian berdua berpisah secara tidak baik-baik. Ada satu titik di mana egonya hancur, dan di saat itu, luka yang dia terima dari pengalaman pahit itu menjadi semakin melekat di hati dan pikirannya. Jejak luka itu begitu dalam sehingga sulit untuk dilupakan. Dan meskipun dia ingin melupakan, bayang-bayang masa lalu itu tetap menghantui dan mempengaruhi segala langkahnya. Namun, yang menarik dari semua ini adalah, alih-alih membenci atau merasa marah terhadapmu, dia malah seringkali kembali memikirkan kenangan indah yang pernah kalian bagi bersama. Seperti yang tergambar di dalam kartu Six of Cups, dia terjebak di masa lalu, mengulang-ulang memori-memori bahagia yang pernah kalian ciptakan bersama, dan membandingkannya dengan keadaan hidupnya saat ini yang terasa seakan kosong dan tanpa makna. Dia merasa seperti terperangkap dalam sebuah lingkaran waktu yang tak berujung, di mana setiap hari dia mengingat kembali momen-momen indah itu, berharap bisa mengulangnya lagi, tapi di saat yang sama juga merasa sulit untuk bergerak maju dan melepaskan semua yang pernah terjadi. Rasa itu terus membayang-bayang di pikirannya, membuatnya sulit untuk benar-benar melupakan dan melangkah ke depan dengan hati yang lapang. Seiring berjalannya waktu, dia mulai berubah menjadi sosok Knight of Pentacles, yang dikenal karena sifatnya yang sabar, tekun, dan penuh fokus. Dia tidak lagi terburu-buru untuk menyelesaikan semuanya sekaligus, melainkan mengambil langkah-langkah kecil dan pasti, berusaha membangun kekuatan dari dalam diri. Diam-diam, dia terus mengamati pergerakanmu dari kejauhan, mencoba memahami apa yang sedang kamu lakukan, dan menilai apakah waktunya sudah tepat untuk mendekat lagi. Dia sadar bahwa untuk bisa kembali dekat denganmu, dia harus memperbaiki dirinya terlebih dahulu, memperkuat mental dan emosinya, agar mampu menghadapi segala risiko dan tantangan yang mungkin muncul. Namun, ada satu hal yang menjadi hambatan besar dalam usahanya itu, yaitu kartu Eight of Swords. Kartu ini menggambarkan keadaan di mana dia merasa terjebak oleh pikiran dan ketakutannya sendiri. Dia merasa seperti berada di dalam sebuah penjara mental yang dibentuk oleh keraguan dan kekhawatiran yang terus menghantuinya. Dia takut akan penolakan, takut akan kembali terluka, dan khawatir bahwa jika dia mencoba mendekat, justru akan membuat keadaan menjadi semakin rumit dan menyakitkan. Rasa takut ini membuatnya merasa seolah-olah dia tidak punya pilihan lain selain tetap berada di tempatnya sekarang.
terjebak dalam ketidakpastian dan keraguan yang sangat mendalam. Dalam keadaan seperti ini, dia merasa berada di posisi yang sangat dilematis. Di satu sisi, dia ingin sekali memperbaiki dan memperjuangkan hubungan ini. Tapi di sisi lain, rasa takut akan kegagalan dan rasa tidak percaya diri membuatnya ragu untuk melangkah lebih jauh. Dia berjuang di dalam dirinya sendiri, antara keinginan untuk mencoba dan harapan agar semuanya akan baik-baik saja, dan ketakutan yang memaksanya untuk tetap diam dan menahan diri. Itulah fase di mana dia merasa seperti sedang tarik ulur, bergulat dengan perasaan dan pikirannya sendiri, mencoba mencari kekuatan untuk melangkah maju, tapi selalu terhalang oleh ketakutan yang sangat mendalam. Di hati kecilnya, dia tahu bahwa kamu tetap menjadi luka, sekaligus harapan yang tidak pernah benar-benar padam. Kamu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi dia, meskipun dia mungkin berusaha keras untuk menyembunyikan perasaannya dari dunia luar maupun dari dirinya sendiri. Kamu adalah bagian dari dirinya yang tidak bisa dia lepaskan begitu saja. Dan meskipun dia berusaha untuk menutup rapat-rapat perasaan itu, kenyataannya, kamu tetap ada di dalam pikirannya sebagai sesuatu yang sangat penting dan tak tergantikan. Ada bagian dari dirinya yang selalu berharap dan berdoa agar suatu saat nanti, dia bisa kembali lagi dan memperbaiki semuanya. Tetapi di saat yang sama, ketakutan akan kegagalan dan rasa tidak percaya diri selalu mengintai dan membuatnya ragu untuk melangkah. Jadi dalam kondisi seperti ini, dia berada di posisi yang sangat sulit. Dia ingin sekali melepaskan semua luka dan ketakutan yang selama ini mengikatnya, tetapi di saat yang sama ada sesuatu yang membuatnya tetap bertahan dan tidak mau menyerah. Itu adalah harapan yang masih hidup di dalam hatinya, yang terus memelihara rasa sayang dan rasa rindu terhadapmu. Kamu adalah bagian dari dirinya yang tidak pernah hilang dan tidak pernah pudar. Dan selama masih ada harapan itu, dia akan terus mencoba untuk bangkit dan mencari keberanian lagi. Hanya saja, proses ini tidak akan berjalan mulus dan cepat. Dia harus melewati berbagai ketakutan dan keraguan yang selama ini membelenggunya, agar akhirnya bisa benar-benar melangkah dan mengungkapkan perasaannya dengan jujur. Apa sebenarnya yang sedang dia coba perbaiki dan benahi dari hubungan ini? Dalam hati dan pikirannya, dia menyadari bahwa ada luka-luka emosional yang selama ini belum sepenuhnya terselesaikan, dan dia merasa bahwa saatnya untuk menyembuhkan semua itu, agar hubungan ini bisa berjalan lebih baik lagi ke depannya. Dia ingin membawa hubungan ini dari masa-masa yang penuh konflik, ketegangan, dan saling menyakiti, menuju keadaan yang lebih tenang, dewasa, dan penuh pengertian. Dia paham bahwa selama ini ada banyak hal yang tak pernah benar-benar diungkapkan, banyak rasa sakit yang dipendam dan tertahan, serta keheningan yang menyimpan emosi-emosi yang belum sembuh. Maka dari itu, dia bertekad untuk menyembuhkan semuanya, namun bukan dengan cara yang dramatis atau terburu-buru, melainkan melalui proses transisi yang pelan-pelan, tapi pasti, sehingga perubahan itu akan terasa lebih kuat dan berkelanjutan. Namun kenyataannya dia tidak langsung berani untuk melangkah dan melakukan tindakan besar. Ada banyak hal yang membuatnya ragu dan merasa belum cukup kuat untuk melangkah. Salah satunya karena dia sedang berada dalam fase istirahat dan pemulihan. Menurut kartu Four of Swords yang muncul 2 kali, saat ini dia sedang dalam kondisi diam, menepi dari segala keramaian dan keruwetan emosional yang dulu sempat membelenggunya. Dia merasa bahwa dia masih butuh waktu untuk menyembuhkan luka batinnya, mengumpulkan kekuatan dan keberanian agar mampu kembali menghadapi kenyataan dan perasaan yang mungkin akan membuka luka lama yang belum sepenuhnya tertutup. Dia merasa bahwa saat ini belum saatnya untuk memulai percakapan yang penuh emosi, karena takut akan perasaan bersalah, penolakan, atau hal-hal yang selama ini dia sembunyikan darimu, yang mungkin akan kembali terbuka dan membuatnya merasa rentan. Apa yang membuatnya masih belum mau bergerak? Penjelasannya bisa dilihat dari kartu Seven of Swords, yang menunjukkan bahwa dia masih dihantui oleh rasa takut dan rasa bersalah yang mendalam. Ada tindakan-tindakan di masa lalunya yang dia akui mungkin tidak sepenuhnya jujur dan terbuka, entah itu kebohongan, pengkhianatan, atau hal-hal lain yang selama ini dia sembunyikan darimu.
Perasaan bersalah dan bayangan masa lalu itu menjadi semacam penjara batin yang membuat dia ragu dan takut untuk melangkah maju. Dia merasa bahwa jika dia kembali ke hubungan ini, ada kemungkinan besar kamu tidak akan menerimanya lagi seperti dulu. Karena kamu sudah tahu terlalu banyak tentang kekurangannya. Rasa takut akan penolakan, kecaman, atau bahkan rasa malu dan egonya yang hancur kembali menguasai dirinya. Di sisi lain, di dalam hati terdalamnya, ada keinginan yang sangat kuat untuk menyeimbangkan kembali hubungan ini. Melalui kartu Six of Pentacles, dia ingin menjadi seseorang yang mampu memberi dan menerima secara seimbang. Dia tidak ingin hubungan ini lagi timpang seperti sebelumnya, di mana hanya satu pihak yang berjuang dan berkorban. Sekarang, dia ingin memperbaiki dan membayar apa yang dulu sempat terabaikan, entah itu waktu, perhatian, pengakuan, atau rasa aman yang selama ini belum sempat dia berikan. Dia sadar bahwa keberhasilannya untuk memperbaiki hubungan ini sangat bergantung pada kemampuannya untuk menyeimbangkan kembali peran dan perasaan di antara kalian berdua. Namun, sekali lagi, dia memilih untuk tidak langsung bertindak. Kembali lagi, kartu Four of Swords muncul sebagai penegasan bahwa saat ini dia lebih memilih untuk berdiam diri, menenangkan hati dan pikirannya, serta menimbang langkah terbaik ke depan. Dia seperti duduk dalam keheningan batin yang penuh keraguan dan perenungan mendalam, mencoba memahami apa yang sebenarnya dia inginkan dan apa yang harus dia lakukan agar langkahnya nanti tidak salah. Dalam keheningan itu, dia sedang menyusun strategi dan menyiapkan dirinya secara mental dan emosional untuk satu langkah yang tepat, yang mungkin akan dia lakukan di masa depan. Di dalam diam dan keheningan itu, tersimpan energi dari kartu Nine of Pentacles, yang menunjukkan bahwa dia sedang dalam proses membangun kembali harga dirinya, stabilitas hidupnya, dan kepercayaan diri yang sempat runtuh karena berbagai luka dan kegagalan sebelumnya. Dia sadar bahwa jika ingin mendekatimu lagi, dia harus menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih matang, bukan lagi sosok yang rapuh dan tidak tahu cara mencintai dengan bijak. Dia ingin datang kepadamu bukan sebagai seseorang yang membutuhkan belas kasihan, tetapi sebagai pribadi yang layak untuk kamu pertimbangkan kembali, yang telah berusaha memperbaiki kekurangannya, dan menunjukkan bahwa dia telah berubah, atau setidaknya sedang dalam proses menuju perubahan tersebut. Kesimpulannya, dia tidak hanya ingin memperbaiki dan memperkuat hubungan ini, tetapi juga ingin menebus kesalahan yang pernah dia lakukan dengan cara yang bermartabat dan penuh tanggung jawab. Dia ingin melakukan semuanya dengan penuh kesadaran dan ketulusan, bukan dengan terburu-buru atau tergesa-gesa. Namun ketakutan, rasa bersalah, dan luka batin yang belum sembuh sepenuhnya masih menjadi hambatan utama yang menghalanginya untuk melangkah dan mengungkapkan perasaannya secara langsung. Dalam keheningan dan diamnya itu, dia berusaha menyusun rencana, menyembuhkan diri secara perlahan, dan menyiapkan keberanian untuk suatu saat nanti. Ketika dia merasa sudah cukup kuat dan siap, dia akan kembali memperjuangkan hubungan ini tanpa harus kehilangan harga dirinya. Dia yakin bahwa proses ini membutuhkan waktu dan kesabaran, dan dia bertekad untuk tidak menyerah sebelum waktunya tiba, karena dia percaya bahwa sesuatu yang baik dan bersih akan datang jika dia mampu melewati semua ini dengan hati yang tulus dan penuh pengertian. Terima kasih telah menonton konten hari ini. Aku benar-benar menghargai waktu yang sudah kamu luangkan dengan penuh perhatian untuk menyimak setiap detail pesan yang telah aku sampaikan hingga akhir. Setiap momen yang kamu habiskan di sini, baik itu memberikan like, meninggalkan komentar, atau bahkan hanya menonton dengan penuh kehadiran, sangat berarti bagiku. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini, meninggalkan komentar dengan pendapat atau refleksi yang kamu dapatkan, serta klik tombol subscribe untuk terus mendapatkan konten-konten menarik berikutnya. Jika kamu merasa bahwa pesan yang aku sampaikan hari ini resonate dengan kamu, tuliskan resonate sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Hal ini bukan hanya untuk sekadar membuktikan bahwa kamu menyimak, tetapi juga untuk menunjukkan bahwa kamu siap menerima energi positif yang akan membimbing langkah-langkahmu menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh keberkahan. Sampai bertemu di video berikutnya,
Dan aku doakan semoga kesuksesan selalu menyertai setiap langkah yang kamu ambil, membawamu menuju impian-impian yang ingin kamu wujudkan.